Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1082 ya, akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo, without ngetain lang-lang again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter kali ini ya, merujuk secara langsung ke perkataan Bagi yang bilang ke anak buahnya kalau udah waktunya bagi mereka berlayar untuk mendapatkan One Piece. Well, udah gila emang Bagi ini, Rek. Walau mendapat ancaman dari Mihawk dan krokodil secara langsung sih, tapi jiwa dia sebagai seorang bajak laut nyatanya masih berada di atas itu. Sehingga meski Bagi di posisi yang ketakutan, akan tetapi mimpi dia yang sempat dia kubur karena sadar akan kemampuan dirinya kembali muncul dan membuat nyali Bagi semakin besar untuk mengatakan kalau mereka akan mencari One Piece. Makin menarik aja memang. Berkat dari perkataan Bagi, setidaknya seluruh kru Yonko bisa dipastikan saat ini ya sedang bergerak semuanya. Dan pertarungan menuju puncak untuk sekali lagi menempati posisi Raja Bajak Laut sekaligus mengklaim One Piece itu sendiri semakin terbuka lebar. Sementara itu, Rek, di chapter kali ini ya, masih dengan cover fan request yang sekarang kita dikasih tunjuk ya, Chopper yang salah mengira Zeus sebagai permen kapas. Makanya di cover request dari Kameda Hanauto itu ya, kita diperlihatin Chopper yang sedang menggigit tubuh dari Zeus. Entah apakah ada suatu petunjuk yang coba disisipkan oleh Odachi pada cover request kali ini, Rek, atau enggak. Karena gak ada keanehan sih pada cover fan request kali ini, Rek. Selain mungkin kemunculan Prometheus yang tiba-tiba aja ya, ada di pojok kanan atas. And now masuk ke menu utamanya, di mana chapter ini ya dimulai di markas pusat dari Angkatan Laut yang langsung memperlihatkan kalau Sengoku sedang berbicara dengan Zoro, karena ternyata ya baru aja ada kejadian yang melibatkan salah satu wakil admiral, yaitu kabar kematian dari wakil admiral T-Bone yang terhubung dengan kemunculan organisasi Cross Guild. Ya, dampak dari kemunculan Cross Guild yang sekarang gak hanya ngebuat para bajak laut saja yang memiliki bounty, melainkan di pihak Marine sendiri ya, mereka sekarang memiliki nilai buruan masing-masing, sehingga akibatnya gak sedikit penduduk yang bakalan mencoba mengincar para prajurit Angkatan Laut. Terlebih di beberapa daerah konflik, rasanya hal ini semakin berbahaya bagi pihak Angkatan Laut, Rek, karena berarti ya mereka bakalan kesulitan bergerak alias gak sebebas biasanya. Soalnya seperti yang dijelaskan oleh Zoro, kalau uang gak bisa dipungkiri menjadi alasan dibalik semua itu. Jadinya sekarang baru terasa ya oleh pihak Angkatan Laut kalau mungkin aja moral atau mental dari prajurit Angkatan Laut bakalan kena. Secara biasanya Angkatan Laut bisa digambarkan sebagai pihak yang bertarung demi warga, akan tetapi ya kali ini warga yang biasanya mereka coba lindungi malah bisa secara tiba-tiba menusuk mereka dari belakang. Contohnya aja apa yang terjadi pada sang wakil admiral, di mana pembunuhnya aja ya kakek-kakek tua yang kalau di medan pertarungan tentu dia gak bakalan punya kesempatan. Akan tetapi kalau sekali aja prajurit Angkatan Laut lengah dan memberi celah, mau sekuat apapun mereka, setiap warga jadi memiliki kesempatan untuk memburu. Nah, yang menarik sebenarnya bagaimana setelah menjadi orang yang memburu pihak Angkatan Laut, di chapter kali ini kita dikasih lihat kalau orang itu bakalan dijaga oleh organisasi Cross Guild itu sendiri. Makanya Bagi aja bilang ya kalau dia bakalan dijaga oleh teman-teman bajak lautnya, karena tentu ya setelah membunuh salah satu anggota Angkatan Laut, mereka secara langsung akan menjadi buronan. Bahkan kebingungan semakin dirasakan oleh Sengoku setelah mengetahui info dari Hina kalau Gap ternyata telah pergi ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan muridnya Koby. Nah, di sisi lain dari pihak Cross Guild sendiri ya, mereka semakin mencoba untuk memperlebar dan memperkuat bisnisnya ini, guys. Karena kekayaan dan power merupakan dua hal yang diincar baik oleh Crocodile maupun Mihawk. Secara kalau mereka sudah memiliki kedua hal itu, akan mudah untuk menggerakkan apapun semau mereka. Sayang bagi yang mendengar pembicaraan dari Mihawk dan Crocodile, nampaknya dia kurang puas secara keduanya emang ngelihat Cross Guild hanya sebagai bisnis saja. Berbeda dengan Bagi yang setelah kemunculan Cross Guild, dirinya bisa kembali memimpikan apa yang sempat dia miliki saat kecil dulu. Dimana pada akhirnya ya Bagi sekarang bisa kembali berdiri di posisi yang sama rata dengan rivalnya Shanks. Sehingga meski udah di posisi yang menyedihkan, Bagi tetap memaksa untuk membuat Crocodile dan Mihawk masuk atau ikut melakukan apa yang Bagi inginkan, yaitu mendapatkan One Piece dan menjadi raja bajak laut seperti bajak laut pada umumnya. Hal yang tentu sebenarnya bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh Mihawk ataupun Crocodile.
Karena keduanya udah jelas bilang kalau gak mungkin mereka berdua mau bertarung dengan Shanks, Kurohige, ataupun Luffy demi mimpi dari Buggy. Tapi setelah Buggy berhasil mengumumkan apa yang diinginkan di hadapan anak-anak buahnya ya, sekarang rasanya Crocodile dan Mihawk udah gak memiliki opsi lainnya selain memilih untuk mengikuti dulu alur yang sedang dibuat oleh Buggy. Karena baik Mihawk dan Crocodile gak mungkin mereka ya tiba-tiba aja mereka mau kehilangan pengaruh Buggy untuk mengatur anak buah Buggy. Gokil sih Buggy sih. Sementara itu di chapter kali ini juga dikasih momen yang memperlihatkan pihak pasukan revolusi yang mana 4 anggota baru yang menjadi wakil dari setiap kapten pasukan revolusi diperkenalin. Mulai dari Jiron, wakil kapten dari Karasu, lalu Giembel, wakil dari Lindbergh, sedangkan Ahiru dan Usiano, wakil dari Bilo Betty dan Morley. Gokil. Terus di chapter kali ini juga teka-teki hidup atau tidaknya Sabu terungkap. Karena walau kita semua percaya kalau Sabu gak mungkin mati, tapi baru sekaranglah kita kembali dikasih lihat batang hidung dari sang orang nomor 2 di pasukan revolusi ini. Nah, terus menariknya ya, di sini Sabu yang datang dengan warga dari Lusa Kingdom, dia secara langsung meminta melakukan rapat dengan Dragon dan Ivankov saja. Karena Sabu gak ingin melibatkan kapten-kapten yang lainnya. Secara apa yang dia ingin katakan, katanya ya sangat amat berbahaya. Hingga mendengarnya saja bisa menjadi ancaman yang sangat gila. Menarik untuk kita tunggu. Apa sebenarnya ingin Sabu beritahu kepada Monkey D. Dragon? Apakah itu tentang keberadaan dari harta Marijua? Atau malah tentang keberadaan dari sang raja dunia Im-sama? Belum lagi akhir dari perjuangan Garp juga rasanya sangat menarik untuk kita nantikan kan? Karena meski banyak yang mengira kalau pertarungan ini akan jadi api terakhir dari seorang Garp, di mana banyak yang mengira Garp akan mati di pulau kekuasaan dari Kurohige, akan tetapi ya kita semua masih belum bisa memastikan hal itu. Secara saat ini ya, orang yang menghadapi Garp masihlah Aokiji, yang mana dia adalah mantan murid dari Garp dan masih sangat menghormati Garp dari bagaimana dia bertindak. Makanya ya gak ada satu hal pun yang membuat Aokiji jadi memiliki alasan untuk membunuh Garp. Jadi sampai saat ini ya masih aman lah kira-kira ya. Tapi tentunya ya bukan berarti gak membunuh Garp Aokiji akan kalah begitu saja, karena masih ada opsi untuk menahan dan menjadikan Garp sebagai sandera. Secara kita tahu kan saat ini anehnya Marshal the Teats memiliki keinginan tiba-tiba untuk menjadi seorang raja Pulau Hachinosu. Dan mengingat bagaimana posisi dan pencapaian Garp di angkatan laut, memiliki Garp sebagai sandera membuat bajak laut Kurohige memiliki banyak opsi lain untuk dilakuin. Wow, kayaknya dunia yang kacau emang sudah betul-betul dimulai. Karena satu persatu dari keempat kru Yonko mulai diperlihatin melakukan gerakan yang gila. Sedangkan angkatan laut yang biasanya bisa bergerak bebas malah diperlihatin khawatir berkat dampak kemunculan Cross Guild. Karena gimana ya angkatan laut kan gak bisa semena-mena untuk mengajar warga sipil ya. Aduh. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten First Track One Piece chapter terbaru kali ini guys. Untuk 3N-nya tunggu ya, ini bakal banyak pembahasan 3N-nya, terutama Lord Buggy. So, see you next time. Adi Sekarim Pelal, stay safe everyone. Salam anime.